Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Kakak harapkan kalian dalam kondisi sehat selalu. Perkenalkan, Kak Ferry di sini akan menjadi liturgos untuk ibadah kali ini. Dan untuk memberitahu firman, nanti akan dibawakan oleh Kalina. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak harapkan kalian sudah dalam posisi siap untuk beribadah, yaitu dalam keadaan bersih, sudah berpakaian rapi, layaknya ibadah di gereja biasa. Oke, untuk awal, kakak persilakan kalian untuk bersaat teduh dulu. Silakan. Oke, jika sudah, mari kita berdiri untuk mulai ibadah kita. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 16, Kau yang Layak. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk mulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online ini. Kiranya Engkau memberkati kami, hati dan pikir kami, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu nanti ya Tuhan. Biarlah kami mulai ibadah ini dengan hati kami yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian hari ini terambil dari Mazmur 23, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Tuhan Gembalaku yang baik. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan Mazmur kita. Baik adik-adik, silahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan naikkan satu pujian dari KJ 427, Kusuka Menuturkan. Shalom adik-adik, kesempatan ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Bapa di surga yang boleh memberikan kesempatan kepada kami lagi hari ini. Kami sudah menaikkan setiap pujian kami kepadamu, dan di pertengahan ibadah kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami untuk kami mengerti dan memahami akan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, bahkan senantiasa iman kami boleh disegarkan untuk mengiring Engkau. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri bersama, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima. Kakak akan bacakan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Berbahagialah setiap orang yang menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Silakan duduk. Pelajaran kita hari ini berjudul Bersama Tuhan Aku Bisa. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. LAI memberi judul Menyeberangi Sungai Yordan. Adik-adik bisa melihat di layar, ada gambar bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel untuk menyeberang Sungai Yordan. Kejadiannya hampir sama dengan waktu Musa menyeberangi Laut Teberau. Dalam artian mereka berjalan di tanah yang kering. Kita mau belajar lebih dahulu tentang siapa Yosua. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Yosua nama aslinya yaitu Hosea bin Nun. Nama ayahnya Nun, dan nama ayah daripada Nun yaitu Elisama. Berarti Yosua adalah cucu dari Elisama. Siapa Elisama? Elisama adalah kepala suku Efraim. Ya. Yang kedua, Yosua berarti Allah yang menyelamatkan. Yang pertama, Yosua adalah cucu dari Elisama, yaitu kepala suku Efraim, anak dari Bapak Nun. Yang kedua, Yosua artinya Allah yang menyelamatkan. Dan yang ketiga, Yosua lahir di Mesir. Jadi Yosua tahu bagaimana penindasan bangsa Mesir terhadap bangsa Israel. Selanjutnya, Yosua adalah abdi Musa atau pelayan Musa. Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai yang disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Waktu itu yang berangkat 12 suku. Yosua dan Kaleb, dia memberikan berita bahwa di tanah Kanaan akan dapat diduduki, mereka dapat menduduki dengan pertolongan Tuhan. Jadi mereka tidak perlu takut seperti itu. Jadi Yosua memiliki iman yang kuat. Dan yang ketiga, Yosua dipersiapkan Allah untuk menggantikan Musa. Nah, itu adalah sedikit dari identitas atau siapa Yosua itu. Yosua siap untuk memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Namun ada 3 hal yang harus diperhatikan. Kita baca ayat yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Nah, yang harus diperhatikan untuk mereka menyeberangi sungai Yordan, yang pertama adalah tabut perjanjian. Nah, adik-adik bisa melihat juga gambarnya di sebelah kiri. Ada tabut perjanjian di situ.
Di dalam tabut perjanjian ini berisi 10 hukum Taurat, yaitu 10 hukum yang diterima Musa di Gunung Sinai. Tabut perjanjian Allah itu tanda kehadiran Allah. Sehingga ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan, tabut perjanjian harus ada di depan. Dan bangsa Israel berjalan di belakangnya. Itu pun ada jarak yang cukup jauh, yaitu 2000 hasta. 2000 hasta jarak antara tabut perjanjian dengan bangsa Israel. Yang kedua, ayat yang kelima. Ayat yang kelima tadi yang sudah kita baca di awal. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan untuk bangsa Israel berangkat atau menyeberangi sungai Yordan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yaitu mereka harus menguduskan diri. Menguduskan diri dalam arti bahwa sikap hidup mereka jangan sampai bercela di hadapan Allah. Mereka harus benar-benar menjaga diri, menguduskan diri. Hal yang ketiga yang harus diperhatikan untuk dapat menyeberangi sungai Yordan, yaitu ayat yang ke-10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya tanah Kanaan. Orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Bangsa Israel dituntut untuk memiliki keyakinan. Keyakinan bahwa Allah pasti menolong mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Bangsa Israel harus melakukan kesetiaan, harus memiliki ketaatan dan kesetiaan. Taat yang seperti apa? Taat di mana tadi dikatakan bahwa antara tabut perjanjian dengan bangsa Israel harus ada jarak. Jadi tidak boleh bangsa Israel di depan, tabut Allah ada di belakang, tidak boleh. Lalu bangsa Israel juga harus menguduskan diri. Ketika dua hal ini dilakukan, maka di situ dikatakan bahwa dari hal inilah kamu akan ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Jadi Allah pasti menolong bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah Kanaan. Nah, adik-adik, mungkin di saat ini kita mengalami hal yang sulit. Saat ujian sekolah atau mengerjakan tugas sekolah yang dibimbing oleh Bapak Ibu guru lewat WA, lewat YouTube atau lewat yang lain. Nah, mungkin kita yang memiliki keterbatasan, kita tidak puas. Aku belum mampu, aku belum bisa. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan memberikan perintah kepada kita, ora et labora, yaitu bekerja dan berdoa. Jadi kita tidak mungkin kita berdoa terus, tetapi kita harus belajar. Kita harus belajar, dan ketika kita belajar, kita berdoa, kedua hal itu balance, seimbang, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita dalam sekolah kita. Ada di antara adik-adik ada yang mengalami keputusasaan karena tidak dapat mengerjakan soal, atau ada yang tidak naik kelas. Adik-adik tidak boleh putus asa, tetapi adik-adik harus tetap semangat. Ya, karena seringkali atau terkadang kegagalan itu juga dipakai oleh Allah untuk membuat kita lebih tekun lagi. Tidak selamanya kita akan sukses terus.
tapi seringkali ada kegagalan, ada hal yang membuat kita jatuh, yang membuat kita tidak mengalami keberhasilan. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Justru disitulah Allah akan memberikan pertolongan bagi kita. Dia akan menopang, Dia akan membangkitkan kita. Kali ini akan memberikan ayat yang terakhir dalam Mazmur 60 ayat 14. Dikatakan bahwa dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang berjudul bersama dengan Tuhan, aku bisa, itu ada dan itu tertanam dalam hidup kita, bahwa kita tidak dapat melakukan apapun tanpa Dia. Bersama Dia kita bisa. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh semakin menambahkan iman kepada kita, bahwa Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Tuhanlah yang menyelamatkan dan menjadi pahlawan buat kita. Puji Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan dalam hidup kami hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami putus asa, bahkan kami meragukan kekuasaan-Mu, kami meragukan kedahsyatan akan kuasa-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Sehingga ketika kami mengalami kegagalan, Tuhan izinkan kami untuk mengalami itu, kami putus asa. Bahkan seringkali kami menyalahkan diri kami sendiri, kami menyalahkan orang lain, dan kami enggan untuk kami bangkit. Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami semakin dikuatkan bahwa Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah penolong kami. Biar kami mau belajar taat seperti bangsa Israel, sehingga dengan ketaatan, dengan kesetiaan yang boleh kami lakukan kepada Engkau, kami boleh mengalami pertolongan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus menyertakan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau berdoa saat ini. Kami berdoa untuk setiap adik-adik layan kami yang ada di rumah, yang saat ini masih dalam sekolah melalui daring. Mari Engkau memberkati mereka. Segala kesulitan yang mereka alami, biarlah Tuhan membantu. Tuhan Yesus memberikan kepada mereka hikmat, akal budi, kepintaran, sehingga pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka melalui daring, mereka dapat mengerti. Meskipun dengan keterbatasan guru-guru mereka dalam menerangkan setiap mata pelajaran yang ada. Berkati kedua orang tua mereka untuk membimbing, menemani mereka saat belajar, berikan kesabaran kepada mereka. Bahkan berkati kedua orang tua mereka dalam pekerjaan, usaha yang dilakukan, pelayanan yang dikerjakan. Kiranya Tuhan memperhitungkan semuanya, sehingga hidup keluarga adik-adik kami, mereka boleh tetap bersukacita dalam masa pandemi ini. Berkati juga kakak-kakak layan kami dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, berkati mereka yang sedang kuliah, baik yang ada di Kota Mataram, baik yang di luar Kota Mataram. Berkati kakak-kakak layan kami Tuhan. Setiap apa yang mereka kerjakan untuk melayani Tuhan, kiranya Tuhan memperhitungkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami, GPIB Immanuel Bung Karno. Kiranya Tuhan juga memberkati dari Bapak Pendeta Victor, Ibu Pendeta Nova, bahkan setiap presbiter. Biarlah Tuhan juga memakai mereka lebih hari lebih heran dalam kerendahan hati mereka. Bahkan ada banyak jiwa diselamatkan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa negara kami, segala usaha yang terus dilakukan untuk menjaga masyarakat atau menjaga rakyat Indonesia terkena COVID. Tuhan, biarlah mereka boleh melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan rakyat Indonesia pun boleh menjadi rakyat yang dengar-dengaran, yang taat akan apa yang dianjurkan oleh pemerintahan yang ada. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para medis, berkati para dokter yang sampai saat ini masih
mengemban tugas mereka dengan setia. Kiranya Tuhan juga menjaga, melindungi mereka. Kami teringat buat jemaat Tuhan yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga menyembuhkan mereka, beri kesehatan, beri kekuatan, berikan penghiburan, supaya lewat itu semua mereka boleh sembuh dan mereka kembali melakukan aktivitas. Mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan juga memberkati dalam masa tua mereka. Berkati juga jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Biar dalam bertambahnya usia mereka tetap bersuka cita dan ada hal-hal yang indah, hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap doa kami kepada Engkau, karena Engkaulah gembala kami yang baik, yang senantiasa menuntun kami ke jalan yang benar, dan membaringkan kami di padang yang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Sebelumnya adik-adik persiapkan dulu persembahannya. Nantinya persembahan adik-adik akan diserahkan ke orang tua masing-masing agar dapat disetorkan ke gereja. Baik, untuk mengantar persembahan kita, mari kita menyanyi satu lagu, KJ 314, Pujilah Sumber Hidupmu. Baik adik-adik, saatnya kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas limpahan berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kini kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima dan pakailah persembahan ini agar dapat menjadi saluran berkat ya Tuhan. Ajarkanlah kami agar dapat menjadi persembahan yang hidup dan berguna bagi sesama kami ya Tuhan. Terimalah doa dan persembahan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Mari kita berdiri dan menyanyikan satu pujian lagi, yaitu dari KJ 340, Hai Bangkit Bagi Yesus.
Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh semakin menguatkan iman kita, sehingga hidup kita seturut akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong kami untuk kami melakukan ibadah kami IHMPT dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar setiap apa yang kami lakukan Tuhan menyempurnakan, baik setiap pujian yang kami naikkan, doa yang kami naikkan, firman Tuhan yang disampaikan, bahkan persembahan yang kami berikan, Tuhan juga memberkati. Berkati liturgos yang ada, berkati pemain musik, berkati pemandu lagu, berkati setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Biarlah kami semua bersuka cita karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, selamat hari Minggu. Ibadah kita sudah selesai. Kakak senang banget kalian masih setia mengikuti ibadah online ini. Ya, walaupun masih dalam keadaan online ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita dapat bertemu kembali seperti biasa dan beribadah seperti biasa juga. Oke? Kalian jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya bisa mengikuti ibadah online untuk minggu berikutnya. Dan jangan lupa juga ikuti semua sosial media PT Immanuel Mataram. Ya, ada di Instagram, itu ada PT Immanuel Bung Karno. Dan ada di grup WhatsApp. Ya, kalau kalian belum masuk ke grupnya bisa message di bawah atau bisa DM di IG-nya juga. Oke, itu aja dari kakak. Stay safe and healthy. God bless you. Bye.